Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Bahtiar. Misa informasi pertama datang dari pimpinan DPR RI yang mendesak pemerintah untuk meningkatkan anggaran operasional Forum Kerukunan Umat Beragama, mengingat keberadaan dan peran forum ini sangat penting untuk menjalin komunikasi antar umat beragama dalam membina kesatuan dan persatuan bangsa. Kita simak informasi selengkapnya. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah meminta pemerintah pusat untuk memberikan anggaran yang memadai bagi operasional Forum Komunikasi Antar Umat Beragama atau FKUB di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini Nusa Tenggara Timur hanya menerima anggaran 50 juta rupiah per tahunnya. Mengingat pentingnya peran Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dalam menciptakan dan menjaga kondusivitas kerukunan antar umat beragama, maka Fahri Hamzah mendesak pemerintah pusat untuk meningkatkan anggaran operasional FKUB, khususnya untuk Provinsi NTT yang meraih trofi kerukunan umat beragama terbaik secara nasional. Terkait pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, Fahri meminta agar anggaran untuk 10 provinsi yang memiliki indeks pembangunan yang rendah tidak dikurangi, agar daerah-daerah tersebut tidak semakin tertinggal. Dari Forum Kerukunan Umat Beragama ini sangat penting untuk didengar sebab elemen agama dan negara itu harus terintegrasi secara kuat, ya. Itu adalah prasyarat bagi berdirinya negara yang kuat, ya. Nah, oleh sebab itu dukungan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama itu juga harus ditambah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Beni Ali Telnoni mengatakan potensi kerukunan umat beragama di NTT sangat tinggi dengan berbagai komunikasi yang telah dijalin antar umat beragama. Namun anggaran dari pusat untuk daerah masih sangat rendah. Beni berharap kebijakan pemotongan anggaran tersebut dikaji kembali. Beni menambahkan agar kerukunan umat beragama dapat terus terjalin kondusif, diperlukan kearifan lokal yang tinggi serta ketahanan sosial antar umat beragama. Berkat pertemuan kita secara berkala dan banyak komunikasi, tidak ada hal-hal yang menyangkut masalah agama itu bisa mengganggu hubungan kerukunan umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 6 DPR RI yang mengapresiasi kinerja Perum Bulog Provinsi Sumatera Barat dalam penyerapan alokasi dana penyertaan modal negara. Hal tersebut dapat dilihat dengan melimpahnya persediaan beras di gudang Bulog dan ketersediaan beras Raskin dengan kualitas yang bagus. Kita simak informasi selengkapnya. Panitia Kerja Penyertaan Modal Negara atau PMN Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Barat baru-baru ini. Kunjungan kali ini untuk melihat dari dekat program kerja Bulog dengan anggaran PMN yang telah disalurkan oleh pemerintah, di antaranya untuk menyerap hasil panen petani lokal dan pendistribusian beras Raskin. Ditemui usai peninjauan ke gedung Bulog di Kota Padang, anggota Komisi 6 DPR RI, Adrianto Johansyah mengatakan, peran Bulog dalam menyerap dana PMN cukup bagus dan dapat mengatasi inflasi khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Adrianto juga mengapresiasi peran Bulog dalam menyediakan beras Raskin dengan kualitas yang relatif bagus. Ia berharap Bulog baik di Sumatera Barat maupun di daerah-daerah lainnya dapat memperluas jaringannya sehingga dapat meredam gejolak harga pangan di masyarakat. Dengan adanya peran Bulog, tadi paparan dari Pemda Provinsi Sumatera Barat, peran Bulog sangat bagus sekali untuk mengatasi inflasi di Sumatera Barat. Dan di sini kami juga melihat, tadi langsung meninjau ke gudang, kualitas Raskin juga memenuhi standar dan relatif bagus. Anggota Komisi 6 DPR RI Irmadi Lubis menilai tingginya harga beras lokal di Provinsi Sumatera Barat menjadi kendala bagi Bulog dalam membeli beras petani lokal. Hal tersebut terlihat dari persediaan Bulog yang masih mendapatkan suplai dari beberapa daerah lain, salah satunya dari Jawa Timur. Bulog di Sumatera Barat ini agak lain dari daerah-daerah lainnya. Jadi agak mungkin perlu penanganan spesifik terhadap Bulog, kebijakan yang khusus untuk Bulog Sumatera Barat, terutama dalam bidang pengadaan, yaitu tingginya harga beras lokal. Sehingga di dalam Bulog
melakukan pembelian itu hanya minim sekali. Itu juga karena juga adanya kesadaran masyarakat bagaimanapun mereka mau menjual kepada Bulog. Dari Provinsi Sumatera Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita masuk ke informasi yang terakhir. Komisi 3 DPR RI meminta MPR RI memprioritaskan anggaran untuk program-program yang memberi dampak langsung kepada masyarakat seperti sosialisasi 4 pilar di daerah-daerah. Komisi 3 juga mendesak pemerintah agar tidak mengurangi anggaran untuk lembaga penegakan hukum seperti KPK. Kita simak informasi selengkapnya. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan MPR RI, DPD RI, dan KPK. Rapat membahas program kerja dan anggaran tahun 2017. Anggota Komisi 3 DPR RI Weni Waro menyarankan agar MPR RI fokus pada program yang lebih menitikberatkan kepada program-program yang bersifat langsung kepada masyarakat, misalnya sosialisasi 4 pilar ke daerah-daerah. Karena selain mengedukasi masyarakat, sosialisasi 4 pilar juga dapat mendekatkan masyarakat dengan MPR RI. Sementara itu, usulan anggaran di bidang penegakan hukum khususnya KPK juga akan dipertimbangkan oleh Komisi 3. Harapannya dengan anggaran yang mencukupi akan membuat kinerja KPK lebih maksimal, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kami juga melihat sekarang ini ada kenaikan padahal anggaran-anggaran yang lain ada penurunan. Cuman kita minta agar output daripada kenaikan ini harus ada hasil. Kita sangat mengharapkan bagaimana KPK bisa mengalirkan kembali uang-uang negara yang dikorupsi oleh orang-orang yang disidik gitulah. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo mengatakan, Komisi 3 DPR RI akan mengkaji ulang usulan tambahan alokasi anggaran dalam pagu definitif yang diajukan oleh KPK, DPD RI, dan MPR RI. Bambang menilai dalam usulan dari MPR RI masih terdapat beberapa mata anggaran yang diusulkan dengan jumlah yang besar untuk program yang tidak prioritas seperti duplikasi anggaran kehumasan yang pertimbangannya harus melalui pengkajian ulang di Badan Anggaran DPR RI nantinya. Nah itu yang tadi diminta diperjelas oleh anggota kepada MPR. Dan MPR sudah menjelaskan segala sesuatunya dan menurut saya untuk sementara kita dapat memahami dan menerima apa yang mereka jelaskan dan kita minta anggota kita di Banggar Besar untuk memperjuangkan dan mempertimbangkan kembali permohonan itu di Badan Anggaran Besar. Ayu dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.